Niat curhat kelakuan anak kos malah diserang warganet. Kok kamu yang ngamuk? Curhatan seorang pengguna Twitter perkara kelakuan anak kos menjadi perbincangan hangat di media sosial. Cerita itu dikirimi secara anonim lalu dibagikan oleh akun Twitter seputar tetangga. Sampai berita ini dipublikasikan, curhatan itu telah mendapatkan 191 likes. Orang jatuh cinta, dunia rasa milik berdua. Tulis akun itu sebagai caption dikutip berita s.id Rabu 15 Desember. Si pengirim atau sender rupanya tinggal satu halaman dengan saudara yang memiliki kos-kosan. Di sana, ada seorang anak kos yang sudah menetap selama 2 tahun. Halo Min, numpang cerita ya. Lagi agak capek buat ngarepin ini. Aku hidup sehalaman sama saudara yang kebetulan punya kos-kosan. Di sini ada anak kos sudah 2 tahun, awal datang masih biasa aja. Kendati awalnya biasa aja, namun semakin lama sender merasa jengkel dengan pacar si anak kos. Sebab wanita itu selalu datang 10 WIB untuk berangkat bersama. Tapi makin kesini dia sama pacarnya nggak tahu malu. Mereka satu tempat kerja, jadi ceweknya menghampiri cowoknya jam 10-an pagi terus berangkat bareng. Di masa pandemi, ketika mereka tidak pergi ke kantor, si pacar tetap datang ke sana, bahkan semakin pagi yakni pukul 7 sampai 8. Tak sampai di situ, pasangan kekasih itu juga sering membuat kegaduhan. Pasalnya, keduanya suka menonton film hingga larut malam. Selain berisik, sender juga menilai keduanya kurang peka. Contohnya, mereka tidak mau membuka pintu untuk tukang sampah. Jangankan membuka pintu, untuk sekedar menyapu teras depan kamar saja mereka tak mau. Alhasil, ibu kos alias saudara si sender lah yang harus menggantikan tugas itu. Bukan hanya sender, ibunya pun ikut kesal. Bahkan sampai menegur saudaranya lantaran pacar si anak kos dianggap tidak tahu malu. Pasalnya, sang pacar yang datang pagi-pagi itu selalu tertawa kencang. Namun, saudara si sender malah membela mereka. Bahkan, sang ibu ikut menjadi sasaran. Saudara sender itu menilai bahwa mereka tidak berhak ikut campur dalam urusan anak kosnya. Parahnya lagi, anak kos dan pacarnya itu ikut menikmati wifi yang dipasang oleh sender. Alhasil, ketika sender kuliah, wifi-nya menjadi lambat. Mengetahui hal itu, ibu si sender lantas menegur anak kos tersebut. Ketika anak kos pulang, wifi mereka menjadi tidak lambat. Namun ketika anak kos itu kembali, lagi-lagi jaringan wifi mereka tersendat. Akibatnya, sender tidak bisa kuliah dan harus keluar untuk mencari internet. Keresahan perkara wifi juga dirasakan oleh ayah sender. Bahkan untuk memutar lagu saja mereka harus menunggu lama. Sender akhirnya menutup cerita dengan informasi terkait pacar si anak kos yang datang semakin pagi. Siapa sangka, curhatan itu langsung ramai dibanjiri komentar oleh warganet. Banyak dari mereka yang memberi saran sekaligus mengingatkan sender untuk tidak terlalu ikut campur pasalnya dia bukanlah pemilik kos. Menurutku masalahnya satu, kedengkian sender, yang kedua polusi suara.